Oke, di video kali ini kita akan bahas untuk materi statistika matematika ya, untuk materi dari setelah UTS kemarin. Jadi, materi yang pertama itu dimulai dari sifat ketabiasan. Nah, jadi eh, kalau misalnya saya punya nih peubah acak X gitu ya. Misalkan saya punya nih peubah acak X, di mana fungsi peluangnya itu fx, theta gitu ya, di mana si theta ini adalah anggota dari sebuah himpunan parameter gitu. Jadi intinya ya kita punya sebuah peubah acak gitu ya dengan fungsi peluangnya adalah fx, dengan parameternya theta. Nah, jadi kalau kita punya X1 sampai Xn itu adalah sampel acak dari peubah acak X-nya tadi, dan T itu adalah sebuah statistik. Jadi T ini bisa kita katakan bahwa dia adalah penduga tak bias bagi theta kalau misalnya ekspektasi dari T itu adalah theta gitu ya untuk setiap theta anggota dari si semesta parameter tadi. Nah, jadi intinya adalah dia dikatakan penduga tak bias ketika ekspektasinya itu sama dengan parameternya gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak sama, maka kita sebut dia sebagai penduga bias gitu ya. Nah, jadi biasnya itu seberapa besar? Nah, jadi bias dari si tetanya tadi estimasinya itu adalah eh, disimbolkan dengan B-nya gitu ya, di mana dia adalah selisih dari estimasi teta topinya tadi dikurangin dengan si tetanya. Gitu. Nah, jadi ketika nanti ternyata limit n menuju tak hingga dari fungsi bias tetanya itu adalah sama dengan nol, atau bisa kita katakan bahwa limit n menuju tak hingga dari ekspektasi tetanya itu adalah t, ekspektasi t-nya adalah theta, maka si theta topi itu tadi adalah penduga tak bias asimptotik bagi theta gitu. Ya, jadi kuncinya adalah kalau misalnya ekspektasinya itu adalah T gitu ya, maksudnya ekspektasi dari fungsinya itulah si parameternya itu, maka dia menduga tak bias gitu ya. Nah, mungkin kita coba lihat dulu contohnya. Oke, di contohnya ini katanya misalkan M itu adalah yang punya anggota M1 sampai dengan Mn ya, adalah ruang sampel dari sebuah pembacak diskrit X dengan fungsi massa peluangnya adalah Px. Nah, jadi penaksirnya ditulis sebagai PMJ, ya, yang mana itu adalah frekuensi relatif terhadap pengamatan dan sama dengan MJ. Nah, jadi kalau misalnya didefinisikan bahwasannya IJ-nya itu nilainya 1 ketika XI-nya itu sama dengan MJ-nya, dan nilainya 0 ketika dia tidak sama ya untuk J-nya 1 sampai dengan N. Nah, jadi ternyata si IJ-nya itu tadi adalah distribusi Bernoulli dengan peluang suksesnya adalah si PMJ. Nah, jadi kita diminta untuk menunjukkan bahwasannya PMJ itu adalah yang sama dengan sigma dari IJ per N itu adalah penaksir tak bias dari theta. Ya, ingat tadi kalau misalnya ya, jadi kita perhatikan kalimatnya, tunjukkan bahwasanya si PMJ yang sama dengan ini itu merupakan penaksir tak bias bagi siapa? Bagi si PMJ ini. Nah, jadi kita akan tunjukkan bahwasanya ekspektasi yang ini itu samalah dia dengan PMJ, gitu ya. Nah, jadi akan ditunjukkan bahwasanya ekspektasi dari si estimasinya tadi, PMJ topinya tadi, atau sigma IJ-nya dibagi N itu sama dengan nilainya dengan PMJ. Ya, di mana PMJ tadi apa? Peluang sukses dari distribusi Bernoulli. Nah, jadi perhatikan, tadi kan diinformasikan bahwasannya distribusinya itu Bernoulli ya. Jadi karena si IJ-nya itu berdistribusi Bernoulli dengan peluang suksesnya itu PMJ itu, maka otomatis penjumlahan dari IJ-nya itu adalah distribusi binomial ya dengan parameternya N dan PMJ. Ya, ingat di sini karena dia penjumlahan dari XIJ sampai N berarti kan ada sebanyak N kali percobaan. Jadi ingat kalau Bernoulli itu adalah dia satu kali percobaan atau satu kali pengamatan gitu ya. Nah, kalau dia sebanyak N kali, maka kita bisa
eh, tahu bahwasannya dia itu sudah menjadi binomial ya. Binomial ini adalah Bernoulli dengan n kali percobaan gitu. Jadi karena tadi si IJ-nya itu Bernoulli, maka si sigma IJ-nya atau penjumlahan dari si IJ-nya sebanyak n itu adalah distribusi binomial dengan parameternya adalah n dan juga PMJ tadi. Nah, otomatis ekspektasi dari sigma IJ bagi n itu ya 1/n ini bisa kita keluarin ya. Kita anggap konstanta. Jadinya 1/n ekspektasi dari sigma XIJ. Nah, jadi kita perlu ingat lagi nih, kalau misalnya nih untuk distribusi binomial ya dengan peluangnya itu parameternya adalah n, P ya, P itu adalah peluang suksesnya, maka ekspektasi X-nya itu adalah n kali P. Otomatis ekspektasi dari XIJ-nya ini tadi karena XIJ-nya itu sigma IJ-nya itu adalah berdistribusi binomial dengan parameternya adalah n dengan si P ini, maka ini kita kaliin ya untuk mencari ekspektasinya, berarti n dikali PMJ. Nah, otomatis yang ekspektasi sigma IJ dibagi N tadi ini menjadi apa? 1/N ekspektasi sigma IJ ya. Maka 1/N dikali N dikali PMJ, yaitu sama dengan, ini bisa dicoret ya, sama dengan PMJ. Nah, jadi kita bisa buktikan bahwasanya ekspektasi dari si sigma IJ-nya dibagi dengan N itu adalah PMJ. Artinya apa? Artinya si sigma IJ per N itu tadi adalah penaksir tak bias bagi PMJ. Atau bisa kita tulis seperti ini. Di mana PMJ atau B-nya itu adalah sigma IJ dibagi dengan N. Seperti itu. Jadi idenya adalah ya kalau misalnya biasanya soalnya itu terkait pembuktian ya. Buktikan bahwasanya dia adalah penduga tak bias bagi si parameternya itu gitu. Penaksir atau penduga tak bias. Jadi biasanya seperti itu. Jadi idenya adalah apa yang kita akan buktikan itu ya. Dia apa gitu. Misal saya punya ini Y gitu ya. Maka ekspektasi dari Y ini sama dengan parameter gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contoh lainnya. Kita masuk ke materi berikutnya dulu untuk ragam minimum. Nah, jadi apa sih sifat ragam minimum ini? Jadi didefinisikan kalau misalnya ada theta 1 dan theta 2 topi ya yang masing-masing adalah penduga tak bias dari theta. Jadi ada dua penduga tak bias di sini. Nah, tadi kan kita lihat itu kita sudah belajar bagaimana membuktikan bahwasanya sebuah parameter itu adalah penduga atau sebuah statistik itu penduga tak bias bagi suatu parameter. Nah, jadi terkadang ada kasus di mana nanti ternyata kita punya dua penduga gitu dari sebuah parameter gitu ya. Katakanlah di sini kita punya theta 1 dan theta 2. Nah, penduga theta 1 itu dikatakan lebih efisien dari theta 2 kalau variansi dari theta 1 itu kurang dari variansi dari theta 2 ya, atau rasionya itu bisa disimbolkan seperti ini ya. Ini bacanya new ya. New theta 1 theta 2 adalah kita bandingin variansi theta 2 dibagi dengan variansi theta 1 ya. Ini adalah apa? Efisiensi relatif dari theta 1 terhadap theta 2. Nah, gimana? Kita lihat coba contohnya di sini. Kita coba lihat ya. Misalkan X1, X2, X3, X4 adalah 4 sampel acak dari sebuah populasi dengan harapannya mu. Dan ragamnya itu adalah sigma kuadrat yang nilainya lebih dari 0. Nah, jika statistik X bar dan Y yang nilainya adalah X1 tambah 2, X2 ditambah 3, X3 dan 4, X4 itu dibagi 10 adalah penduga tak bias bagi mu, maka penduga manakah yang lebih efisien? Oke. Nah, sebelumnya ya kita sudah tahu ya bahwasannya ini penduga tak bias. Nah, kalau misalnya kita ingin buktikan bahwasannya dia benar-benar penduga tak bias, ya kita bisa coba buktikan ya. Pertama kita coba ekspektasi dari X bar, yaitu ekspektasi dari apa? Ya, sigma XI dibagi dengan 4 karena di sini ada 4 ya. Otomatis ini sama dengan 1/4 dikali karena ini ada X4 berarti masing-masingnya itu mu berarti 4 dikali mu. Nah, ini sama dengan ya ini coret berarti hasilnya adalah mu gitu. Jadi kita punya bahwasanya benar ekspektasi X bar itu adalah mu. Jadi si X bar ini adalah penduga tak bias bagi bagi mu. Nah, sekarang kita coba buktikan ekspektasi Y. Ekspektasi Y berarti ini 1/10. Kemudian nah ini X1 berarti ekspektasinya itu adalah
mu ya ditambah ini 2 dikali X2 berarti 2 mu ditambah ini 3 mu ditambah lalu ini 4X itu berarti 4 mu. Nah, ini totalnya berapa? 1, 2, 3, 6, 10. Berarti sama dengan 1/10 dikali 10 mu. Ya, sama dengan mu. Otomatis benar bahwasanya si Y itu juga merupakan penduga tak bias bagi theta. Nah, sekarang kita mau cek nih, mana yang lebih efisien. Jadi kita akan gunakan, akan kita bandingin nih masing-masing mereka. Jadi ingat tadi ya, dia dikatakan lebih efisien kalau misalnya variansinya itu lebih kecil. Ya, theta 1 dikatakan lebih efisien daripada theta 2 kalau misalnya variansinya lebih kecil. Nah, sekarang kita cari masing-masing variansinya. Nah, jadi variansi X bar kan sama dengan variansi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 4. Nah, ingat kalau variansi ketika si seperempat ini kita keluarkan, maka dia menjadi 1/16. Ya, kemudian ini menjadi variansi X1, X2, X3, dan X4. Berarti masing-masing karena tadi masing-masing dia adalah sigma kuadrat ya variansinya, maka sama dengan ini 4 sigma kuadrat. Otomatis ini sama dengan 1/16 dikali 4 sigma kuadrat atau sigma kuadrat per 4. Atau kalau saya mau buat ini kan kita mau ngecek dia persentasenya ya. Jadi kita buat menjadi 25 sigma kuadrat per 100 atau 25% sigma kuadrat. Ya, nah, selanjutnya kalau kita udah dapat variansi X barnya, kita coba variansi si Y-nya. Nah, jadi kalau variansi dari si Y-nya itu tadi apa? Ya, variansi dari X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 4X3 dibagi dengan 10. Nah, 1/10 kita keluarin jadi 1/100. Kemudian variansi X1 ditambah, nah ini 2X2 menjadi apa? 4 ya, karena 2-nya kita keluarin gitu ya. Maka jadi 4 dikali variansi X2. Lalu yang 3 juga menjadi 9, yang 4 menjadi 16 variansi X4. Nah, masing-masingnya itu dia adalah mu, masing-masingnya ada sigma kuadrat, berarti nanti ini jadinya sama aja dengan sigma kuadrat ditambah 4 sigma kuadrat tambah 9 sigma kuadrat ditambah 16 sigma kuadrat. Berarti totalnya adalah 30 sigma kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 1/100 dikali 30 yaitu 30 sigma kuadrat. Ya, 30 sigma kuadrat per 100 atau sama dengan 30% sigma kuadrat. Nah, kalau kita lihat apa? Bahwasanya si variansi X bar itu nilainya kurang dari variansi Y bar. Artinya apa? Si X ini merupakan penduga yang lebih efisien daripada Y. Ya, berdasarkan dengan definisinya tadi ya. Jadi dia dikatakan lebih baik kalau misalnya variansi dia lebih kecil. Nah, kita coba lihat kira-kira efisiensi relatifnya berapa? Ya tinggal apa tadi? Tinggal variansi mana nih? Variansi 2 dibagi variansi 1. Sebentar, ini jadinya oke. Sepertinya ada ini oke ini kayaknya typo ya. Harusnya efisiensi relatif terhadap theta 1 terhadap theta 2 itu ini harusnya ini 1 ya. Ini 2. Nah, kita ya kebalik ya. Berarti tinggal apa? Ya kita bagiin aja. Berarti variansi ini sebenarnya sama aja dengan variansi X bar kita bagi dengan variansi dari Y. Yaitu adalah berapa? 25 sigma kuadrat per 100 dibagi 30 sigma kuadrat per 100. Ya ini coret-coret, coret-coret sama dengan 25 per 30. Seperti itu. Jadi ketika nanti ada kasus di mana kalian diminta untuk menentukan mana ini penduga yang lebih efisien, tinggal kita lihat berdasarkan nilai variansinya. Nah, kalau ditanya berapa persen ininya, persentase rasionya itu, ya tinggal kita bagi saja variansinya ya. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya ya kita masih berbicara terkait efisiensi. Nah, di sini ada yang namanya pertaksamaan Rao-Kramer. Nah, apa yang dikatakan di sini? Jadi kalau misal ada X, sebuah peubah acak dengan fungsi peluangnya itu tadi fx theta tadi ya. Misalkanlah fx theta itu tadi kontinu dan bisa diturunkan 2 kali. Artinya dia punya turunan. Punya turunan kedua. Nah, maka informasi Fisher yang dinotasikan dengan I theta itu didefinisikan seperti ini. Ya, integral min theta sampai theta d ln fx theta per d theta kuadrat dikali fx theta dx.
Nah, dengan kata lain ya, bahwasannya si I theta tadi atau informasi Fisher adalah nilai harapan dari peubah acak ini. D ln fx theta per d theta dikuadratkan. Ya, jadi kita bisa katakan bahwasannya ini I theta itu adalah ekspektasi dari ini peubah acak ini ya. Ini peubah acak. Peubah acak. Nah, jadi lemma 2.1 mengatakan bahwasannya informasi Fisher itu juga bisa kita definisikan sebagai ini. Jadi minus ekspektasi dari apa? Dari turunan kedua ya. Ini adalah turunan kedua. Turunan kedua. Nah, kalau misalnya x1 sampai xn itu adalah sebuah sampel acak dari distribusi x, di mana fungsi peluangnya itu adalah ini, fx theta tadi, maka informasi Fisher-nya yang berukuran n itu tinggal apa? Tinggal kita kali dengan n ya. I theta-nya itu kita kali dengan n. Jadi ingat tadi, I theta itu adalah ekspektasi dari d ln fx per d theta yang dikuadratin, atau bisa saja dengan minus ekspektasi dari turunan kedua ln fx-nya. Ya, kalau misalnya ada n sampel acak, tinggal kita kalikan. Oke, kita coba lihat contohnya biar lebih paham. Nah, jadi dikatakan di sini misalkanlah ada x1, x2 sampai xn, sebuah sampel acak dengan fungsi kepadatan peluangnya adalah theta e min theta x, di mana x dan theta-nya itu lebih dari 0. Tentukanlah informasi Fisher ya, I theta, atau ini adalah informasi, biasanya kadang dituliskan gitu ya, informasi Fisher menggunakan definisi dan juga lemma 2.1. Oke, jadi perhatikan bahwasannya tadi apa? I theta itu adalah ekspektasi dari D ln fx d theta dipangkatkan 2. Atau yang kedua ini turunan keduanya. Jadi nanti berarti kita perlu mencari apa nih? Ln fx-nya. Nah, jadi mula-mula nih, kita kan tahu nih bahwasannya tadi fx-nya itu dikatakan theta e min theta x. Otomatis ekspektasi theta-nya adalah ekspektasi x-nya itu adalah 1 per theta, dan ekspektasi x kuadratnya adalah 2 per theta kuadrat. Ya, ini distribusi eksponensial ya. Untuk mencari ekspektasinya bisa dicari sendiri gitu ya. Ekspektasi berarti integral dari 0 sampai tak hingga x dikali theta e min theta x ya. Ya, ini dx ya. Ekspektasi x dikali fx. Oke. Nah, ini sama dengan ya, ini kalau misalnya kita mau cari, benar-benar mau cari ya, ini integral 0 sampai tak hingga ini x e min theta x dx. Nah, ini kalau misalnya kita coba selesaikan menggunakan integral parsial gitu ya, nanti dicoba sendirilah ya. Saya rasa pasti kalian sudah bisa. Untuk integral parsial nanti didapat ekspektasinya itu 1 per theta. Dan juga ekspektasi x kuadratnya itu 2 per theta kuadrat. Ya, nanti dicoba buktikan sendiri ya, pakai integral parsial. Pasti harusnya kalian bisa. Nah, setelah tadi kita udah punya fx-nya, gitu ya, kita cari ln-nya. Ln-nya tadi apa? Tinggal ln dari fungsinya ini, theta e min theta x. Otomatis ingat ya, kalau saya punya ln AB itu sama dengan ln A ditambah dengan ln B. Maka ini jadinya ln theta ditambah ln E. Nah, ini sebenarnya awalnya itu adalah ln theta ditambah ln dari E min theta x. Ingat bahwasanya ln dari eksponen pangkat x itu sama dengan x. Otomatis ini sama dengan min theta x. Nah, kemudian tadi kita perlu cari turunan keduanya ya tadi ya. Berarti kita turunin sekali ya, turunan dari ln theta itu adalah 1 per theta, turunan dari min theta x itu adalah x. Kemudian kita turunkan 2 kali ya, kita turunin lagi. Turunan dari 1 per theta itu adalah min 1 per theta kuadrat, turunan dari min x itu adalah 0 terhadap theta. Oke, jadi sekarang kita sudah punya turunan pertama, turunan kedua, dan ln fungsinya. Nah, kalau menggunakan definisi tadi apa? Ekspektasi dari turunan pertamanya itu dikuadratin. Turunan pertamanya tadi ada apa? 1 per theta dikurangin x. Nah, ini kita kuadratin. Berarti sama dengan ekspektasi dari, ya, ingat aja rumus dari A dikurang B kuadrat adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat ya. Berarti ekspektasi dari 1 per theta kuadrat dikurang 2x per theta ditambah x kuadrat.
Nah, berarti ini ekspektasi dari 1 per theta itu 1 per theta ya. Kemudian min 2x, ekspektasi x tadi apa? Di sini ekspektasi x itu adalah 1 per theta, berarti 2 dikali 1 per theta dibagi theta. Kemudian x kuadrat tadi adalah 2 per theta kuadrat, berarti ini jadi 2 theta, 2 per theta kuadrat. Nah, jadi kalau kita hitung ini nilainya adalah 1 per theta kuadrat. Jadi, informasi Fisher-nya adalah 1 per theta kuadrat. Kalau kita mau menggunakan lemma 2.1, berarti apa? Tinggal negatif dari ekspektasi turunan keduanya. Turunan keduanya tadi udah dapat sebenarnya ya, min 1 per theta kuadrat. Berarti negatif dari min 1 per theta kuadrat itu adalah 1 per theta kuadrat ya. Jadi nilainya sama. Mau pakai definisinya atau lemma 2.1 nilainya sama. Jadi informasi Fisher-nya atau IT tadi itu adalah 1 per theta kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya ada definisi pertaksamaan Rao-Kramer. Nah, apa yang dikatakan kalau misalnya x1 sampai xn itu adalah tadi sampel acak dari distribusi x dengan fungsi peluangnya adalah x, theta, di mana theta itu tadi anggota dari eh, ini ya omega yang merupakan sebuah eh, keluarga distribusi gitu ya. Misalkanlah kalau misalnya Y itu adalah eh, U, X1, X2, X4 itu sebuah sampai Xn gitu ya, sebuah statistik. Jadi Y ini adalah sebuah statistik dengan nilai harapannya adalah k theta. Jadi misalkan juga kalau misalnya L theta itu adalah fungsi likelihood yang memenuhi kondisi di mana variansi Y itu lebih besar eh, dari sama dengan K aksen theta kuadrat dibagi N I theta. Nah, kalau misalnya si Y tadi itu adalah penduga tak bias bagi parameter theta, maka statistik Y itu adalah penduga efisien jika ragam dari Y itu sama dengan batas bawah persamaan Rao-Kramer. Ya, jadi yang bentuk ini, inilah yang disebut dengan apa? Batas bawah persamaan Rao-Kramer. Nah, efisiensinya itu tinggal apa? Tinggal si ini tadi batas bawahnya kita kali dengan 1 per theta dikali 100%. Ya, ingat tadi sebenarnya eh, kita tinggal bagi yang ini dengan yang ini. Ya, jadi kita bagi eh, K aksen theta dikuadratin dibagi N dikali I theta ya informasi Fishernya tadi. Kita bagi dengan variansi Y ya dikali dengan 100% ya. Bentuk lainnya adalah yang ini. Nah, kalau misalnya limitnya itu tadi adalah 1, maka dia adalah apa? Penduga efisien asimtotik. Ya, jadi ingat persamaan Rao-Kramer ini itu adalah merupakan nanti dia memberitahu terkait batas bawah dari persamaan Rao-Kramer. Oke. Nah, jadi berdasarkan definisinya, ya, kalau tadi si Y-nya itu adalah sebuah statistik ya, dan dia merupakan penduga tak bias, di mana ktetanya adalah theta, maka persamaan Rao-Kramer-nya itu menjadi seperti ini. 1 per N I theta. Kenapa bisa ya? Karena ini tadi nih. Tadi kan mana nih? Nah, ini ya. K theta kuadrat ya. Rumusnya tadi kan ini adalah K aksen theta kuadrat. Nah, K theta-nya kan gini. Tadi ini karena tadi si Y ini penduga tak bias bagi theta, ya. Perhatikan tadi katanya di sini apa? Ekspektasi Y itu sama dengan K theta. Nah, karena gini. Karena kan tadi katakan ekspektasi Y itu sama dengan K theta. Nah, di mana tadi katanya sini si Y-nya itu adalah penduga tak bias. Theta otomatis apa? Ekspektasi Y itu sama dengan theta. Maka dari kedua ini, maka dikatakan bahwasanya K theta-nya adalah theta. Otomatis K aksen theta-nya itu sama dengan 1. Dan yang dikuadratin juga sama dengan 1. Makanya batas bawah Rao-Kramer-nya menjadi 1 dibagi N dikali I theta. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Jadi, di sini
dikatakan ya, buktikan kalau misal si X bar atau rata-rata dari sampel acak berukuran N yang berdistribusi normal dengan parameternya theta dan sigma kuadrat, di mana tetanya itu dari min tak hingga sampai tak hingga, dan sigma kuadratnya itu adalah lebih dari 0, adalah penduga efisien bagi theta. Jadi kita membuktikan bahwasannya X bar ini adalah penduga efisien bagi theta menggunakan apa? Menggunakan informasi Fisher. Ya, menggunakan si Rao-Kramer ini tadi. Nah, jadi karena tadi dikatakan bahwasanya ya X barnya itu adalah sampel acak dari rata-rata sampel acak berukuran N yang berdistribusi normal, maka kita bisa punya X itu berdistribusi normal dengan parameternya theta dan sigma kuadrat. Otomatis fungsi peluangnya bentuknya seperti ini ya. Ini adalah fungsi peluang distribusi normal ya. 1/akar dari 2 pi sigma kuadrat exp atau eksponen dari min x dikurang theta kuadrat per 2 sigma kuadrat. Maka len dari ini ya, len dari fx-nya adalah len dari fungsi peluangnya ini. Nah, otomatis itu sama aja dengan len dari 1/akar 2 pi sigma kuadrat dikurangin dengan apa? Ingat tadi eksponen tadi adalah langsung pangkatnya yang kita turunin. Jadi min x dikurang theta kuadrat per 2 sigma kuadrat. Oke, sehingga ya turunan terhadap tetanya, ya ini bisa kita anggap sebagai sebuah konstanta ya. Ini adalah konstanta, otomatis turunannya karena nggak ada sangkut pautnya sama theta, maka turunannya 0. Nah, jadi sehingga kita hanya mencari turunan dari siapa? Turunan dari x min theta kuadrat. Ya, turunan dari min x min theta dikuadratin dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, turunannya itu adalah x dikurang theta per 2 sigma kuadrat. Kenapa bisa? Kita coba lihat ya. Misal U-nya itu adalah x min theta, otomatis DU atau U aksennya adalah min 1. Nah, kita punya apa sekarang? Min 1/2 sigma kuadrat dikali dengan U kuadrat. Berarti turunannya itu sama dengan min 1/2 sigma kuadrat dikali 2U dikali dengan U aksennya ya, min 1. Nah, minus ketemu minus jadi positif. 2 dengan 2 ini mati, jadinya tinggal U dibagi sigma kuadrat ya. U-nya tadi X min theta. Jadi bentuknya adalah X dikurang theta dibagi sigma kuadrat. Otomatis turunan keduanya gitu ya. Turunan keduanya itu berarti tinggal apa? Min 1 per sigma kuadrat ya. Ini adalah X ini turunannya 0, ini min theta ini min 1, sigma kuadrat. Nah, jadi ingat tadi ya, karena dia di sini berukuran n, maka in theta-nya tinggal n dikali informasi Fisher. Informasi Fisher tadi apa? Minus dari turunan keduanya. Berarti apa? Berarti kan sebenarnya apa tadi? N dikali, oke, ini min ekspektasi dari turunan keduanya adalah ini. Min 1 per sigma kuadrat. Otomatis min ketemu min jadi positif, ya sama dengan N dikali 1 per sigma kuadrat. Atau bentuknya sama dengan N dibagi sigma kuadrat. Nah, karena tadi si X-nya itu berdistribusi normal, otomatis variansi X barnya adalah apa? Variansi X barnya itu sama dengan variansi X dibagi dengan N. Ya, sama dengan sigma kuadrat bagi N. Nah, otomatis batas bawah Rao-Kramernya apa? 1/Ni theta ya, tadi adalah apa? 1/Ni theta. Nah, Ni theta-nya tadi, Ni theta-nya tadi adalah ini ya, N per sigma kuadrat. Nah, 1 pernya ini otomatis sigma kuadrat per N, yaitu sama dengan variansi dari si X bar. Ya, kok bisa sih variansi X barnya ini? Ya, ingat aja X bar tadi apa? X bar itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Otomatis variansi dari X bar itu sama dengan variansi dari sigma XI dibagi dengan N. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 1/N kuadrat dikali variansi N dikali X ya.
Benar nggak? Bukan N dikali X ya, tapi sigma XI. Nah, berarti ini jadinya 1/N² dikali apa? Variansi X1, X2, berarti artinya apa? Sebanyak N. N dikali variansi X. Variansi X. Nah, ini N dengan N² ini tinggal N, berarti tinggal variansi X dibagi dengan N, gitu ya. Oke, dapat ini. Nah, jadi kita lihat bahwasanya apa? 1/Ni theta itu tadi sama nilainya dengan variansi. Jadi, ya terbukti bahwasanya si X bar ini merupakan penduga efisien bagi theta. Dengan efisiensinya berapa? Ya, efisiensinya itu 100%. Kenapa? Tinggal kita bagi aja tadi. Berdasarkan rumus yang ini tadi. Mana nih? Efisiensinya tadi yang ini. Nah, berdasarkan rumus yang ini tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu, nah ini. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah dalam menentukan ragam minimum. Pertama, tentukan dulu apakah penduga yang dihasilkan itu tak bias, ya. Di mana apa? Kalau dia tak bias, artinya ekspektasi dari theta topinya adalah theta. Kemudian kita cari variansi dari penduganya, yaitu variansi theta topi. Lalu kita tentukan informasi Fishernya, yaitu I theta. Lalu kita tentukan batas bawah row Kramernya, yaitu 1/N I theta. Lalu kita hitung nilai estimasinya itu berapa, yaitu 1/N I theta per variansi X dikali 100% ya. Seperti itu. Jadi langkahnya itu ada 5. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi kesimpulan ya, jadi terakhir tadi ini kesimpulan. Jadi setelah kita menghitung nilai efisiensi, ada kita buat kesimpulan. Jika efisiensinya itu 100%, maka ragam minimum. eh, Ragamnya minimum gitu. Atau penduganya itu efisien. Jadi ragam minimum itu sama dengan artinya dia penduga efisien. Jadi kalau misalnya ditanya, tentukan apakah penduga ini efisien? Ya kita buktikan aja dengan apa? Bahwasanya dia ragam minimum. Nah sebaliknya, jika efisiennya tidak 100%, maka ragamnya belum minimum atau penduganya belum efisien. Seperti itu. Ya, jadi langkahnya sebenarnya ada 5. Yang langkah terakhir ini adalah kita membuat kesimpulan terkait berapa persen efisiensinya gitu. Kalau misalnya udah 100%, berarti dia ragamnya minimum atau dia penduganya efisien. Kalau tidak, berarti ya tidak. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kekonsistenan. Nah, jadi untuk kekonsistenan ini definisinya apa? Ya, dia disebut konsisten ketika limit n menuju tak hingga dari variansi theta topinya itu sama dengan 0. Ya, kita lihat contohnya. Jadi berdasarkan contoh 4, tentukan apakah penduga bagi theta merupakan penduga yang konsisten. Ya, tadi kan kita tak punya ya udah tadi ya. Kalau karena tadi ya ini soalnya yang ini tadi sebenarnya, soalnya yang ini. Ini yang ini tadi. Jadi karena di sini di si X-nya tadi itu adalah berdistribusi normal dengan parameternya theta dan sigma kuadrat, tadi kita udah dapat nih variansi X barnya adalah variansi X dibagi N atau sigma kuadrat per N. Nah, kita limitin aja ini. Tinggal kita limitin berarti apa? Limit N menuju tak hingga dari variansi theta topi sama dengan limit N menuju tak hingga dari variansi X bar, yaitu limit N menuju tak hingga dari sigma kuadrat per N. Ya, ini nilainya sama dengan 0. Jadi ya si X barnya adalah penduga yang konsisten bagi si parameter theta. Seperti itu. Jadi cukup kita cari uh, apa namanya limitnya gitu. Jadi biasanya itu tuh untuk soal-soal biasanya itu dia terurut gitu ya. Jadi awalnya dari tentukan apakah dia penduga tak bias dulu, baru efisien, baru dia konsisten gitu. Jadi biasanya dalam satu soal bisa menyangkut ketiga hal itu. Jadi kayak secara runtut gitu menjadi 3 poin gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya statistik cukup. Nah, ini juga sering keluar di ujian ya terkait statistik cukup. Nah, jadi kapan dia dikatakan cukup gitu ya? Jadi misalkan saya punya X1 sampai Xn ya sampel acak dari populasi X-nya dengan fungsi peluangnya itu tadi itu si fx theta. Jadi misalkan tadi si Y ya masih sama ya, Y-nya adalah sebuah statistik dengan fungsi peluangnya sekarang di sini kita punya fungsi peluangnya adalah GY ya. GY theta ya, sama-sama punya parameter theta. Maka si Y-nya itu adalah statistik cukup bagi theta kalau misalnya si F-nya tadi, fungsi peluang bersamanya tadi, kita bagi dengan si GY-nya ya. GY-nya itu dia sama dengan H
di mana H ini sudah tidak ada lagi parameter tetanya. Jadi H ini merupakan fungsi yang tidak bergantung pada teta. Contohnya gimana? Misalnya ya X. X ini kan nggak bergantung pada teta, tapi kalau misalnya teta X, nah ini baru bergantung pada teta. Ya, ini bergantung. Nah, contoh lainnya apa? Misalnya kalau min theta X misalnya. Nah, ini kan dia bergantung ya, bergantung pada parameter theta. Jadi, intinya ketika kita bagi si F dengan G, maka hasilnya itu dia tidak bergantung lagi pada theta. Tetanya udah hilang. Gitu. Maka dia dikatakan statistik cukup. Nah, ada sebuah teorema yang mendukung terkait statistik cukup ini, yaitu adalah teorema faktorisasi Neyman-Fisher. Apa yang dikatakan di sana? Jadi, misalkan X1 sampai Xn ini adalah sebuah sampel acak dari populasi X dengan fungsi peluangnya tadi fx itu, dan Y-nya tadi ya masih sama sebenarnya. Y-nya ini adalah statistik cukup bagi theta, ya perhatikan ya. Y-nya ini adalah statistik cukup bagi theta. Otomatis F dibagi Y itu sama dengan sebuah H gitu ya. Di mana H itu tidak bergantung pada parameter theta. Jika dan hanya jika terdapat dua fungsi non negatif GY dan H sehingga apa? Perkalian ya fungsi fungsi peluang F ya itu sama dengan GY dikali H. Ya, di mana H-nya itu tidak bergantung pada theta ya. Sebenarnya dia hanya menuliskan bentuk ulang kayak gini. Jadi kalau misalnya kan gini, A per B sama dengan C, berarti kan A itu sama dengan B dikali C. Ya, sebenarnya dia mengatakan hal tersebut. Gitu. Nah, kita coba lihat contohnya dulu. Ini kalau saya tidak salah ini adalah soal UAS ya, UAS tahun 2000 angkatan 19. Maka di sini katakan Pak Beni itu penjual tanaman hias jenis Algonema beraneka ragam sebanyak N jenis yang terdapat pada kebunnya. Algonema tersebut berdistribusi dengan fungsi peluangnya seperti ini. Lambda sorry alpha kuadrat x e pangkat min alpha x untuk x dan alfanya lebih dari 0. Nah, apabila yang jenis algonema tadi itu dipindahkan dan dijadikan sebuah satu kesatuan dalam lahan yang baru, katakanlah Y sama dengan sigma XI, tunjukkan bahwa Y ini adalah statistik yang cukup ya, sufisien ini cukup ya, cukup bagi alfa. Ya, jadi ingat tadi teorema Neyman-Fisher bilang apa? Sigma fx-nya itu sama dengan GY dikali H. Maka dia kalau kita bisa membentuk seperti ini ya, kalau terbentuk gitu ya, maka ini cukup. Nah, kita coba lihat fungsi peluang bersamanya. Berarti tinggal kita kali ini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N fxi alpha berarti apa? Perkalian dari ini ya. Alpha kuadrat X E min alpha X sama dengan alpha kuadrat dipangkatkan N ya. Karena sebanyak N kali. Lalu perkalian dari si XI-nya. Lalu perkalian dengan E min alpha X. Berarti sama aja dengan E min alpha sigma XI. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya, kita bagi 2. Nah, ini menjadi GY-nya, ini menjadi H-nya. Nah, karena kita punya GY dan H, otomatis apa? Berdasarkan teorema Neyman-Fisher tadi, maka si Y ini adalah statistik cukup atau sufisien bagi si alpha. Seperti itu saja. Jadi, hanya seperti itu, gitu. Jadi, kuncinya adalah kita harus bisa mengubah dia atau membuat dia menjadi GY dan juga H. Jadi selama kita bisa membuat seperti itu, maka si penduganya tadi itu adalah statistik cukup ya. Oke, sebuah statistiknya tadi statistik cukup atau sufisien bagi si parameternya. Kayak gitu. Nah, ada lagi sebuah teorema yang juga membahas terkait itu ya. Jadi namanya adalah teorema Rao-Blackwell. Jadi dikatakan bahwasannya kalau ada x1 sampai xn ya masih sama sampel acak dari distribusi ya baik itu diskret ataupun kontinu dengan fungsi peluangnya tadi si fx theta. Kemudian tadi katakan bahwasannya si y itu adalah statistik bagi theta dan y2 adalah uh, penduga tak bias bagi theta. Jadi kita punya Y1 itu statistik theta ya. Y2 bukan bagian dari fungsi Y1 jadi berbeda gitu ya. Y2 yang tidak sama dengan Y1 ini dia adalah apa? Penduga tak bias. Ya, ekspektasinya
ini adalah penduga ya, penduga theta gitu lah. Sehingga untuk sebuah statistik ini Y1 ini ya diperoleh ekspektasi Y2 bersyarat Y1 itu sama dengan ini bentuk yang ini. Nah, maka ekspektasinya itu sama dengan theta dan variansinya itu kurang dari variansi Y2. Nah, berdasarkan teorema tersebut, jika Y1 tadi statistik cukup bagi theta, sehingga untuk mendapatkan penduga tak bias dengan ragam minimum atau minimum variance unbiased estimator MPUE, cukup dengan mencari fungsi statistik Y1-nya yang membuat tadi statistik Y1 itu mempunyai ekspektasi theta. Nah, jadi kalau misalnya si X1 sampai Xn-nya tadi itu dia hmm, ya sama gitu, maksudnya X1 sampai Xn tadi ini dia distribusi kontinu dan diskrit, ya baik diskrit ataupun kontinu dengan fungsi peluangnya ini fx, ya. Jadi kalau misalnya Y1-nya tadi itu statistik cukup, ya bagi si theta dan ada gitu ya, dan jika penaksir yang diperoleh itu menggunakan maksimum likelihood estimator si theta topi dan si tetanya itu ada dan unik atau tunggal, maka si theta dari maka theta itu adalah fungsi dari Y1. Gimana sih maksudnya? Ya, kita coba lihat contohnya ya, biar ngerti maksud darinya itu. Jadi, contohnya seperti ini. Misalkan X1 sampai Xn itu sampel acak dari fungsi peluang bentuknya seperti ini. Fx theta sama dengan 1 per theta, E min X per theta. Ya, ini fungsi eksponensial. Tentukan MPUE bagi theta atau mean variance apa tadi? Nah, MPUE itu unbiased estimator ya. Ragam minimumnya. Jadi, perhatikan tadi di sini ya, kita perlu apa? Untuk mencari MPUE itu kita perlu dia membuktikan bahwasanya ekspektasinya itu adalah sama dengan parameternya gitu ya. Jadi pertama-tama kita coba cari dulu nih fungsi peluang bersamanya. Ya, ini fungsi peluang bersama. Jadi langkahnya yang pertama kita cari dulu fungsi peluang bersamanya. Nah, kalau kita cari fungsi peluang bersamanya itu adalah theta pangkat min NE min sigma XI per theta. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya ini sama aja dengan apa? GY dikali H. Hanya berapa? Hanya sama dengan 1. Boleh emangnya kayak gitu? Boleh. Jadi si ini adalah bentuk GY-nya gitu ya. Dan hanya itu adalah 1. Jadi berdasarkan teorema Neyman-Fisher bahwasanya Y1 sama dengan sigma XI ini adalah statistik cukup bagi theta. Ya, jadi kita mau membawa apa? Bahwasanya si Y1 sama dengan sigma XI ini adalah statistik cukup bagi theta. Ya, karena apa? Karena tadi kita bisa membuktikan dia GY dikali H. Nah, jadi fungsi log likelihood-nya, ini kan fungsi likelihood ya, fungsi bersamanya, kita lenkan, itu sama dengan min n len theta dikurangin sigma xi per theta. Jadi, kalau kita cari ini ya, maka ini turunannya gitu ya, L tetanya itu sama dengan min n per theta, ya, dikurang sigma xi. Nah, ini sama dengan 0, artinya nanti theta topinya itu adalah apa? X bar, yaitu apa? Sigma xi dibagi dengan n. Ya, ini sama dengan Y1 dibagi N. Nah, karena si XI-nya ini adalah berdistribusi gamma 1 theta, ya, jadi uh, ini fungsi yang ini tadi, ini kan sebenarnya fungsi eksponensial. Nah, tapi dia juga sama dengan apa? Fungsi gamma dengan parameternya 1 dan theta. Otomatis Y1 ya, yang tadi sigma X itu dia berdistribusi gamma n theta. Maka ekspektasi X bar ya sama aja. Sebenarnya ekspektasi X bar itu ya ekspektasi dari Y1 per N. Ya sama dengan 1 per N dikali ekspektasi Y1. Nah, kalau dia gamma berarti ekspektasinya apa? N dikali theta. Ya sama dengan ini tinggal coret sama dengan theta. Gitu. Ya, sehingga X bar ini merupakan apa? MPUE bagi si theta. Ya.
MPUE tadi itu apa? MPUE itu adalah minimum variance unbiased estimator atau penduga tak bias dengan ragam minimum. Ya, mungkin kalau kita tidak mau menggunakan teorema Rowe-Backwell ini ya kita bisa mencari uh, apa penduga tak biasnya itu. Ya, pertama kita cari dulu penduga tak bias, baru kita cari apakah dia merupakan ragam minimum atau bukan gitu. Jadi, penduga tak bias ya berarti kita cari dulu awalnya ke sini ya. Balik ke awal sini tadi yang penduga tak bias. Dari penduga tak bias ini ya, tak bias ini baru ke ragam minimum gitu. Ya, jadi agak panjang. Nah, tapi dengan kita menggunakan MPUE atau si teorema Rowe-Backwell tadi, kita bisa langsung mencarinya sekaligus gitu. Jadi langkahnya adalah pertama kita cari dia, kita buktikan dulu apakah dia punya statistik cukup gitu ya. Baru kita cari penduga tak biasnya. Penduga tak biasnya itu dari penduganya itu siapa gitu. Kayaknya contohnya sini X bar gitu. Baru dari si X bar itu barulah kita buktikan apakah dia merupakan tak bias atau bukan gitu. Oke, kita coba lihat dulu yang selanjutnya itu ada yang namanya kelengkapan dan kekhasan ya. Jadi misalkan kita punya F ya tadi ya si fx theta-nya itu adalah keluarga atau family dari fungsi peluang. Eh, Dia akan dikatakan komplit kalau misalnya ekspektasi Gx itu sama dengan nol untuk setiap theta. Atau bisa kita tulis bahwasannya P Gx itu sama dengan nol itu sama dengan satu. Artinya peluang bahwasannya Gx-nya itu sama dengan nol itu nilainya sama dengan satu untuk setiap theta. Nah, secara teknis ya dalam menunjukkan bahwasannya suatu statistik dikatakan lengkap apabila keluarga fungsi peluangnya adalah satu. Jadi fungsi peluang dari keluarganya tadi itu sama dengan satu lah ya intinya. Nah, ada sebuah teorema ya yaitu teorema Lehman-Skippy ya. Jadi misalkan saya punya x1 sampai xn ya sebuah sampel acak dari fungsi ke sebuah sampel acak dengan fungsi peluangnya ini tadi si fx theta ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, misalkan lagi sama kayak tadi ya. Y satunya itu sebuah statistik cukup bagi theta dan kita punya family FY ya, keluarga FY yang merupakan keluarga lengkap atau peluangnya itu sama dengan satu. Nah, jika terdapat fungsi Y yang merupakan penduga tak bias bagi theta, maka si fungsi Y tadi itu merupakan penduga tak bias dengan ragam minimum yang khas atau unique minimum variance unbiased estimator atau UMPUE. Jadi kalau misalnya Y1 tadinya atau gini, eh, kalau ada sebuah statistik gitu ya, yang dia adalah penduga tak bias, kemudian dia ragam minimum dan khas gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya nih katakan jika terdapat Y1 atau ada sebuah statistik yang merupakan penduga tak bias bagi data, maka otomatis dia itu akan menjadi penduga tak bias dengan ragam minimum yang khas atau unik ya. Unik tadi artinya dia tunggal gitu ya. Jadi kayak cuma satu, makanya dia dikatakan khas gitu. Minimum variance unbiased estimator. Nah, kita lihat contohnya. Berdasarkan contoh 6 tadi, tunjukkan bahwasanya statistik Y sama dengan sigma XI ini merupakan statistik cukup atau sufficient yang lengkap bagi si alpha. Nah, misalkan kita punya G-nya itu fungsi dari Y sama dengan sigma XI. Sedemikian sehingga ekspektasi dari Gx-nya itu adalah 0 atau ekspektasi G-nya sama dengan 0. Yaitu apa? Berarti kan ekspektasi G ini tadi apa? Ya integral dari 0 sampai tak hingga. Ini tadi fungsinya adalah alfa kuadrat dipangkatkan n. Ini ya bentuk perkalian ya contoh 6 tadi yang contoh 6 yang ini nih. Mana tadi? Nah, yang ini. Yang ini. Nah, jadi fungsi peluangnya kan tadi ini ya. Kita punya ya yang G sama dengan H tadi ya. G dikali H. Nah, maka ini kan tadi adalah fungsinya tadi ya si alfa kuadrat dipangkatkan n ekspektasi min alfa y ya dikali dengan sigma perkalian xi kita kalikan dengan gy ya ekspektasinya itu di ini gy ya.
Nah, itu sama dengan nol. Ya, ini dengan alfanya lebih dari nol. Nah, sebenarnya kita bisa menerapkan sebuah apa ya, operator transformasi Laplace. Mungkin ini nggak kita pelajari ya sebenarnya di aktuaria gitu ya. Tapi nanti kalian bisa coba pelajari sendiri. eh, Coba cari referensi di YouTube banyak. Eh, di sini katakan berlaku jika LF itu sama dengan LG gitu ya, transformasi Laplace-nya. Maka F itu sama dengan G pada titik-titik kontinunya. Ya, jadi dengan kata lain, integral dari F T E pangkat min ST dari dt itu sama dengan integral dari nol sampai ta hingga si gt E pangkat min ST dt. Ini merupakan persamaan dari transformasi Laplace itu sendiri. Nah, karena ruas kiri pada karena ruas kiri Oh, jadi karena ruas kiri dari persamaan yang ini tadi itu merupakan transformasi Laplace bagi si GY, maka si G-nya itu sama dengan nol. Kenapa bisa? Ya, ini tadi. Kita lihat di sini, ini kan nilainya sama dengan nol nih. Kan kita mau ekspektasinya tadi ini sama dengan nol. Kan? Jadi tadi ini bentuknya, hasil integralnya ini itu sama dengan nol gitu lah ya. Intinya. Nah, berdasarkan ini tadi, hukum transformasi Laplace ini tadi, ya Ft sama dengan Gt gitu ya. Maka ini si G-nya sama dengan nol. Akibatnya karena G-nya itu ke nol, maka dia titik-titik ya pada titik kontinunya. Jadi si ekspektasi Gx-nya tadi itu sama dengan nol. Oke, ini benar ekspektasi X ya. Gitu. Jadi memang ini agak sedikit susah untuk kita bayangin ya karena kita nggak bisa apa ya tidak bisa membuktikan secara langsung. Jadi kita membutuhkan ini si transformasi Laplace ini dan ini kita belum pelajari sebenarnya kalau di aktuaria gitu ya. Nanti bisa dipelajari sendiri di mana gitu. Di YouTube YouTube sebenarnya ada banyak gitu. Kita coba lanjut dulu ya. Materi yang selanjutnya itu karena ini materinya cukup masih banyak ya nanti ada latihan-latihan soal lagi. Kelas eksponensial dari distribusi. Jadi sebuah fungsi peluang ya bentuknya seperti ini akan disebut sebagai anggota dari kelas eksponensial biasa. Eh, Kalau misalnya nih terpenuhi 4 ini. S itu tak bergantung pada parameter theta. P theta itu fungsi kontinu non-trivial dari theta. Jika X-nya merupakan peubah acak kontinu, maka setiap keaksen tetanya tidak sama dengan nol dan Hx itu fungsi kontinu dari X untuk X yang beranggotakan dari S. X yang merupakan anggota dari S. Jika X-nya itu peubah acak diskrit, maka Kx-nya itu sama dengan fungsi non-trivial dari X anggota S. Ya, jadi bentuk umumnya ini. Ekspektasi P theta dikali Kx ditambah Hx dikali Q theta. Nah, kita coba lihat. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misal saya punya nih fx, misalkan x1 sampai xn tadi sampel acaknya, ya dengan fungsi peluangnya adalah theta e min theta x. Tunjukkan bahwasannya keluarga fx ini, oke ya, merupakan anggota kelas eksponensial biasa dengan fungsi peluang kontinu. Gitu. Oke, jadi ya karena perhatikan kita ingin membentuk dia menjadi eksponensial, ya. Jadi gini, idenya adalah gini, fx sama dengan x ini kan sama dengan apa? E, bukan bukan e, tapi ya sama sih sebenarnya. Ln dari e pangkat x atau e pangkat ln x gitu ya. Ya ingat aja sebenarnya, ini kuncinya sebenarnya. Nah, jadi pertama nih, karena tadi kita punya nih si fx-nya itu adalah theta e min theta x, maka ini sama dengan e pangkat ln dari theta e min theta x. Nah, ini sama dengan e pangkat ln theta ya ditambahin dengan ln dari e min theta x. Nah, sama dengan e pangkat ln theta ditambah yang ln E ini sama dengan theta min X ya. Minus ya. Minus theta X. Nah, jadi perhatikan tadi bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah
bentuknya itu P theta dikali KX ditambah HX ditambah Q theta. Nah, berarti dari bentuk yang ini kan, berarti kita punya nih kan tadi kita punya ln theta dikurang theta x. Ya, perkalian ini ada perkalian antara theta dan x di sini, berarti itu perkalian dari dua buah fungsi yaitu p theta dan kx ya. Berarti kita punya di sini ini v theta-nya dan yang x ini adalah kx-nya. Kemudian ini ln theta ini berarti kita bisa pandang sebagai apa? Q theta. Gitu ya. Jadi memang dia tidak terurut acakannya gitu. Jadi kita yang harus menelaah tersendiri kira-kira ini bentuknya seperti apa. Nah, karena di sini tidak ada lagi berarti otomatis hx-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi kita punya px-nya itu theta, kx-nya itu x, dan hx-nya itu 0, dan theta-nya adalah ln theta. Nah, perhatikan bahwasanya, oke ini k-aksennya ya. Ini k-aksen x maksudnya. Turunan pertamanya itu adalah ya 1 ya. Itu dan tidak sama dengan 0. Dan hx-nya itu 0 merupakan fungsi kontinu untuk x ya dimanapun gitu ya. Nah, jadi ya berdasarkan ini tadi kan ini syaratnya nih. Si p theta-nya itu fungsi trivial, kemudian ini k aksennya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya, hx-nya fungsi kontinu di ruang S-nya itu, maka dia eh, merupakan keluarga eksponensial atau kelas eksponensial. Jadi kesimpulannya keluarga fx theta-nya tadi adalah anggota kelas eksponensial biasa fungsi masa peluang kontinu. Ya, karena di sini dia kontinu ya untuk yang lebih dari seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Misalkan kita punya X dengan fungsi peluangnya X bersyarat theta, di mana tetanya itu anggota dari sebuah ruang parameter ya. Jadi ada hipotesis di mana H0-nya itu adalah theta merupakan anggota dari eh, ruang parameter 0 dan H1-nya adalah theta anggota dari ruang parameter 1 di mana ruang parameter 1 itu adalah komplement dari ruang parameter 0. Jadi kayak ibarat kata gini, kalau misalnya nih